jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal kuis dengan menggunakan Quizizz. Mari kita simak baik-baik video tutorial berikut ini. Baik, kita ketik di sini quizizz.com, kemudian di enter, maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin join dengan kuis orang lain, kita bisa pilih join a game. Kalau kita sudah punya akun, kita bisa sign in. Kita ambil yang start for free, karena kita belum punya akun, maka kita start for free. Kita bisa pakai akun Google atau pakai email kita yang lain. Ini saya biar mudah pakai akun Google. Di sini ditanya mau pakai akun yang mana, karena saya punya beberapa akun Google. Nah, tinggal saya pilih misalkan pakai yang akun yang paling atas ya. Boleh pakai akun yang lainnya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal kita mau jadi sebagai apa. Misalnya kita sekarang guru, kita pilih teacher. Kalau ingin menjadi siswa, kita sarankan untuk siswa kita sebagai student, dan ini untuk bisnis. Karena kita guru, kita pilih sebagai teacher, kita klik. Nah, kita dibawa ke halaman namanya dashboard kita ya, halaman dashboard, dimana kita siap memulai kreasi Quizizz kita. Nah, di sini ada menu-menunya. Find a quiz, kita bisa, kalau find a quiz, kita bisa mencari quiz ya, quiz yang sudah ada di Google. Kemudian di sini ada my Quizizz, ini Quizizz yang saya punya. Kemudian report, ini adalah hasil pengerjaan anak-anak. Lalu ada kelas, ini kelas yang bergabung. Kemudian collection, ini quiz yang kita buat. Lalu memes, nah, ini memes ini kita bisa membuat memes sendiri untuk memberikan jeda ya, biasanya untuk jeda tiap pertanyaan dikasih memes, gambar-gambar lucu gitu. Kemudian ini setting, untuk menyeting seperti ini ya, setting account kita. Jadi account kita di sini bisa kita setting. Kemudian ini logout kalau kita keluar ya. Baik, yang pertama misalnya saya akan ajarkan di sini adalah create a new quiz. Bisa klik yang ini ya, atau kita klik yang ini, create a new quiz. Kita coba klik new quiz. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama quiz kita. Misalnya saya beri nama prakarya. Prakarya itu termasuk di bagian apa ya, relevannya sebagai, nah, umpama kita masukkan ke sains, ilmu pengetahuan. Kemudian next. Maka di sini akan ada dua pilihan, write your own atau teleport from the Quizizz library. Jadi ini kita benar-benar membuat sendiri dari kosongan,
atau kita bisa mengambil dari kuis yang sudah ada yang diupload oleh orang lain. Umpama kita menggunakan write your own dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, mau multiple choice, checkbox, atau fill in the blank, atau bentuk polling. Polling ini jejak pendapat, atau diskusi open ended, seperti semacam diskusi atau pertanyaan lepas ya, open. Nah, misalnya kita pilih yang pertama, kita coba multiple choice, pilihan ganda. Kita klik, maka akan tampil seperti ini ya. Misalnya kita mau membuat multiple choice, bisa juga kita gabung dengan checkbox, bisa kita merger juga atau gabung dengan fill in the blank atau open ya. Jadi setiap soal bisa kita rubah mau bentuk seperti apa. Misalnya soal pertama multiple choice. Nah, kita bisa memasukkan di pertanyaan ini, bisa kita copy dari Word kita, misalnya seperti ini. Nah, ini saya sudah punya pertanyaan. Misalnya pertanyaan pertama ini saya copy dari sini, ya, copy, saya paste di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa copy paste dari Word kita. Begitu juga dengan jawaban. Nah, jawaban ini juga bisa kita copy. Nah, misalnya seperti ini, tinggal kita beri kuncinya. Kuncinya, ini saya sudah punya kunci. Nah, 1B ya. 1 berarti B kita centang. Dan kita bisa memberi batas waktu pengerjaannya. Kalau mudah seperti ini ya, waktunya tidak usah lama-lama. Misalnya 5 detik cukup. Nah, seperti itu. Ini kalau mau memasukkan foto atau gambar atau audio ya. Ini kalau mau membuat menggunakan rumus matematika ya, di soalnya bisa diberi bentuk rumus matematika dan gambar. Begitu juga di jawabannya, optionnya bisa diberi rumus matematika dan gambar. Nah, di sini itu kelebihannya. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan save. Nah, maka seperti ini jadi atau terbuat sebuah soal. Misalnya kita ada yang salah, nah itu kita bisa edit. Ini bisa kita edit. Oh, salah gitu ya, kita edit misalnya. Terus setelah selesai mengedit, kita save. Nah, begitu. Kemudian di sini ada sebelah kanan ini adalah kualitas dari quiz kita ya, quiz quality. Ini kita baru membuat satu dari sekian banyak, ada 4 ini ya. 4 kualitas yang dikehendaki dikatakan quiz itu baik. Maka kita bisa memberikan misalnya ini image, kita beri image-nya di sini. Kita upload image untuk prakarya misalnya ini. Nah, kemudian ini juga bisa kita ambil image-nya.
kemudian kita beri waktu misalnya 10 detik ya. Lalu save. Sini baru 2, kita tambah 1 lagi, edit 2 lagi nanti misalnya fill in the blank. Nah, untuk fill in the blank ini susah karena harus benar-benar jawabannya tepat, jadi saya sementara tidak pakai yang fill in the blank dulu. Multiple choice lagi. Ya, ini kuncinya tadi D ya. Karena pertanyaannya mudah, kita kasih waktu 5 detik. Kemudian save. Ya, sudah 3, tinggal 1 lagi, nanti ini akan tercentang. Karena jawabannya agak panjang, ada 3 jawaban di setiap option, kita beri waktu agak lebih ya, 10 detik misalnya. Kita simpan. Nah, maka di sini untuk kualitas ya sudah memadai sebagai kuis yang kualitasnya bagus ya, 10, karena sudah tercentang semua. Dan di sini sudah ada grade-nya, ada kelompok ilmu pengetahuannya apa, ilmunya sains, sudah semua. Kemudian umpama ini sudah selesai, ya klik finish. Nah, sekalian saja saya beri, misalnya kita ambil soal dari tempat lain tadi, teleport ya. Ini kan membuat sendiri. Kita coba teleport. Nah, teleport tentang prakarya ini ternyata sudah banyak yang membuat soal tentang prakarya. Kita bisa ambil misalnya dari sini, diklik, maka akan muncul pertanyaannya di sini, yang mana yang akan kita ambil. Nah, misalnya seperti ini. Berikut ini adalah pernyataan tepat mengenai pengertian kerajinan berbahan keras. Misalnya kita mau ambil, kita tinggal add saja, maka ini nanti akan langsung masuk ke kuis yang kita buat. Ya, kita lihat. Nah, ini sudah masuk sebagai kuis yang kelima. Ini kita ambilkan dari teleport tadi ya. Kita contohkan satu lagi, mengambil dari teleport yang lain. Misalnya ini saya ambil yang ini, mengolah bahan pangan menjadi makanan siap konsumsi, dan atau misalnya tidak cocok bisa kita lewati. Ini tentang pangan ya, termasuk pangan. Coba tentang kerajinan, cari lagi. Ternyata tentang pangan tidak cocok ya. Ini juga tentang pangan tidak cocok. Saya tentang kerajinan yang kelas 8. Nah, ini juga bisa, ini 3R ini ya. Misalnya saya ambil. Ya, di sini sudah masuk 2 buah pertanyaan yang saya ambil dari teleport. Dan ini waktunya bisa kita ganti ya kan. Misalnya ini nggak cocok ya. Ya, ini bisa kerjain dengan cepat kok, dikasih 30 detik. Misalnya saya ganti 10. Jadi misalnya kelamaan ya. Nah, bisa kita edit. Dari tadi misalnya 30 menit kelamaan, kita bisa edit menjadi 10 ya, seperti itu. Baik, ini sudah kita praktekkan membuat
kuis baru maupun mengambil kuis dari teleport ya. Mama ini saya cukupkan, kita finish. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah soal ya yang isinya 6 pertanyaan. Ini hanya contoh ya. Umpama soal ini akan kita jadikan PR, maka kita pilihnya yang ini, pilihnya yang homework atau pekerjaan rumah. Kemudian kalau mau langsung ya, kerjain langsung itu yang play live. Ini ada pengerjaannya secara live ya, langsung ya. Kemudian kalau mau mencoba, ini ada praktikal ya, ini mencoba kita sendiri untuk mengecek soal kita. Misalnya saya coba play, maka kita akan dibawa ke dalam play quiznya ya, untuk mencoba. Nah, misalnya gitu ya. Di sini juga ada musik. Nah, ini ada memes ya, ada memesnya. Nah, gitu. Misalnya ini apa nih? Ini yang contoh yang checkbook lalu submit. Ini contoh mengerjakan checkbook. Keterampilan kajian pada awalnya muncul karena keinginan manusia untuk itu mana nih, memenuhi kebutuhan. Maka sini ada skornya. Nah, salah. Kita akan diberi power up, diberi kesempatan 1 kali menjawab ya. Misalnya kita ambil, nah kita diberi 1 kali, yang tadi salah yang mana gitu ya. Ini hanya contoh ya, gamenya udah selesai. Hanya contoh, kalau mau mencoba lagi ya, kalau mau memainkan kuis yang lain ya, ini skornya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan diberi review ya. Nah, ini ada reviewnya. Kalau kita mau lihat yang mana yang benar, nah seperti ini ya, reviewnya. Terus ini kita jawabnya ini, nah, yang koreknya ini. Nah, ini korek, kita jawabnya yang ini. Nah, itu ya, your answer ini korek ya. Jadi bisa terlihat sini, ini yang benar, ini kita jawabnya ini. Kalau kita next ya seperti itu, ada keterangan. Ini kita jawabnya benar. Ini kita jawab benar. Ini juga benar. Gitu. Dan seterusnya. Dan kita keluar dari game. Kalau kita klik find ya. Kalau play again dia akan mulai lagi. Kita klik find hanya quiz. Nah, kita akan dibawa kembali ke dashboard kita. Jadi untuk kembali ke dashboardnya, itu tadi cara membuat dan mencoba kuis yang kita buat sendiri. Bagaimana kalau kita menggunakan kuis orang lain ya? Berarti tinggal nih find kuis, kita search di sini, atau bisa juga di sini kita search di sini, atau juga klik yang ini find a quiz, sama ya. Kita bisa mencari kuis orang lain. Kita search di sini, misalnya tadi prakarya ya. Kita cari bukan punya kita tapi punya orang lain. Nah, maka di sini akan tampil banyak sekali pilihan dan jumlah soalnya bisa terlihat di sini.
Misalnya ini jumlah soalnya 20. Nah, kalau ini 20, ini 20, ini 21, ini 20 soal, 20 soal dan seterusnya. Ini akan ada di sini. Ini 20 soal, dan tinggal kita pilih yang mana yang cocok. Nah, itu kalau kita mencari ya. Kalau soal kita tadi terletak di My Quiz. Ini soal yang sudah kita buat itu di My Quiz. Tapi saya akan mencobakan dulu misalnya mengambil soal orang lain ya. Misalnya saya mau mengambil soal ini, prakarya COVID-19. Ini miliknya Dena Suha ya. Coba kita ambil punyanya Dena Suha. Ini dia sudah mengikhlaskan supaya bisa di copy orang lain ya. Tinggal kita klik edit. Ini tinggal kita ganti. Misalnya kita tidak mau mengganti covernya ya. Misalnya mau saya ganti gambar lain. Nah ini misalnya Indonesia tetap, misalnya kelas 9 publik, udah benar misalnya save. Nah gambarnya sudah berubah dan ini sudah oke semua. Kita bisa merubah judulnya. Nah ya, judulnya misalnya prakarya, bukan COVID tapi prakarya kelas 9 misalnya. Kita rubah judulnya, edukasi biarin, terus next. Nah ini sudah berubah. Nah ini sudah menjadi milik kita. Tinggal kita klik finish. Kalau soalnya semua sudah oke, kita klik finish. Maka di sini otomatis soalnya sudah menjadi milik kita, sudah kita edit. Dan di sini ada keterangan Digimon yang membuat. Ini bisa kita duplikat. Kemudian kita coba apakah di dalam My Quiz sudah ada prakarya kelas 9 ya. Kita klik. Nah ternyata sudah ada ya, bahkan ada 2 ya. Ini karena tadi saya duplikat. Cara menduplikatnya, karena kita bisa hapus salah satunya, tinggal kita klik hapus, drag. Cara menghapusnya. Jadi sudah ada 2 yang kita buat sendiri ya. Kemudian yang atas ini yang kita ambil dari milik orang lain dan menjadi punya kita. Kemudian apakah milik orang lain tersebut akan hilang? Nah, baik kita lihat ya, apakah hilang ya. Kita coba find ya, find quiz. Prakarya. Nah, di sini masih ada ya. Tadi punyanya D. Ini tadi punyanya Dena Suha itu tidak akan hilang walaupun sudah kita edit. Nah, yang kita edit tadi adalah sudah menjadi milik kita. Kita rubah nama, tetapi punyanya beliau tidak akan hilang. Nah, punya kita kalau kita share untuk publik nanti juga bisa diambil orang lain, bisa diedit juga ya. Jadi kita relakan kalau memang mau digunakan orang lain.
Ini juga saya banyak yang sudah punya saya digunakan orang lain. Demikian cara membuat quizzes dengan cara manual, membuat sendiri atau mengcopy punya orang lain atau teleport ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana penilaiannya. Kita lihat di report sini ya. Kita lihat aja hasil dari pengerjaan siswa-siswa. Report-reportnya ini sudah banyak yang sudah dikerjakan. Ada seputar corona, dalam materi corona, tata surya. Kita coba yang seputar corona. Nah, di sini ada report hasil mereka. Nilainya yang mana? Nilainya ini ya, nilainya, sedangkan yang ini skor. Jadi nilai yang sama itu bisa saja skornya berbeda seperti ini ya. Nah, nih nilainya sama 90 tapi skornya berbeda karena skor dipengaruhi oleh kecepatan menjawabnya juga. Ini juga nih sama nilainya, skornya berbeda. Ini nilainya juga bisa diurutkan dari mau ketepatan atau nama depan. Misalnya kita urutkan dari ketepatan. Nah, maka di sini ya, nilai skor tertinggi ini yang paling atas. Bisa kita urutkan. Kalau mau berdasarkan nama depan, ya kita klik nama depan. Nah, ini berdasarkan huruf A, B, C nama depannya. Dari A, B, terus C itu urut. Kemudian ini, nah kan disaring ya, saringan. Kalau mau kita lihat berdasarkan kelas misalnya, saya mau lihat kelas 8A saja. Di atas ini kelas 8A nih yang mengerjakan. Jadi bisa kita urutkan 8A. Ini yang 8A saja nih, bisa kita copy. Oh, ini 8A saja berdasarkan urut nama. Terus misalnya mau kelas 8B, kita lihat kelas 8B. Nah, ini 8B udah berdasarkan urut nama ya. 8C begitu juga untuk kelas ya, misalnya mau kelas 8C juga seperti itu, tinggal diklik, pilih 8C. Nah, ini akan berubah 8C. Kemudian kita juga bisa memberikan hasil report ini ke orang tua. Misalnya gini. Nah, kita masukkan kalau ini orang tuanya apa, di sini kita centang. Kita syaratnya ya punya email orang tua. Lalu tinggal kita kirim, maka hasil tersebut sudah masuk ke email orang tua. Lalu kalau kita mau mengunduh ya, mengunduhnya di sini, mengunduh hasil. Nah, tinggal kita klik di sini. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan terdownload di sini ya. Ini hasilnya. Jadi ini tinggal kita klik, misalnya saya klik, kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah dalam bentuk Excel. Nah, ini hasilnya sudah dalam bentuk Excel ya. Pertanyaannya, terus di sini kelas levelnya, ini yang benar, yang salah, yang tidak dijawab, sudah ada semua setiap anak, dan seterusnya. Ini setiap pertanyaan ada reportnya, dan setiap orang juga ada reportnya benar salahnya. Itu untuk unduhan yang bisa kita dapat. Selain nilai, juga kita mendapatkan analisisnya, nilai skor. Baik, kita kembali lagi. Ini kalau kita mau mencetak ya, kita mencetak
mencetak pertanyaan, mencetak ringkasan permainan, mencetak hasil semua permainan. Misalnya pertanyaan nih, ini bisa kita cetak ya, hasilnya bisa kita cetak. Kita kembali lagi untuk cetak pertanyaan, ringkasan permainan, hasil semua permainan bisa juga dicetak. Kemudian pertanyaan kita bisa lihat ini analisa pertanyaannya yang analisis yang jawabannya A sekian, B sekian persen setiap pertanyaan nih. Dan ini setiap pertanyaan ini jawaban yang benar sekian, jawaban A yang salah sekian persen. Jadi analisisnya komplit nih. Dan ini kalau kita klik keseluruhan maka akan tampil seperti ini. Terlihat jawaban yang benar salah untuk tiap pertanyaan, tiap anak secara keseluruhan. Ini kalau kurikulum yang belum ditandai. Kalau tadi keseluruhan, baik kita kembali ke kuis kita ya, bagaimana cara membagikan link yang sudah kita buat ya kuisnya. Ini sudah saya ganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, temukan kuis tadi, find quiz, my quiz ya, kuisku, report, hasil, kelas ya. Misalnya ini latihan soal. Akan kita jadikan PR ya, homework. Kalau yang tadi live itu main langsung. Akan tampil halaman seperti ini ya, pengaturan mau tanggal berapa nih mainnya, misalnya tanggal 10 jam berapa di sini ya, ini sampai jam 11 ya, tergantung IM atau PM nanti kita atur, misalnya jam 8. Kemudian ini mau pagi apa siang, jam 8 pagi atau jam 8 siang. Ini siang itu maksudnya M ya, jadi AM atau PM, jadi 8 malam sebetulnya nih. Ini pilih kelas yang akan kita tugaskan. Nah, kita pilih di Google Classroom kan sudah punya kelas nih, yang mau kita pilih mana kelas yang akan kita beri linknya. Misalnya hanya untuk mencoba ya, saya masukkan di sini kelas tutorial. Nanti bisa kita lihat di kelas tutorial ini bagaimana linknya. Lalu bisa kita tambahkan judulnya, misalnya ulangan harian atau apa gitu ya, kita tambahkan. Kita ketik juga bisa langsung. Bab 2 misalnya, lanjutkan. Kelas sudah ditetapkan, terus pengaturan lanjut ini apa nih? Pengaturan lanjut nih, peluang siswa berapa kali siswa atau murid dapat mengerjakan kuis ya, kita batasi 1 kali, tak terbatas misalnya ini kita pilih atau 2 kali saja mengerjakan, tergantung keinginan kita. Tunjukkan pertanyaan di GIN, tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Nah, mau ditampilkan apa tidak. Kalau aktif ya berarti ditampilkan, kalau validasi ya betul atau salahnya, terus mati berarti tidak ditampilkan. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Ini biasanya kalau untuk latihan saya tunjukkan ya, aktif gitu ya. Kemudian pengaturan permainan, siswa mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Nah, ini bisa kita kasih bonus, misalnya banyak bonus di power up sini ya, misalnya bonus 1 kali pertanyaan diulang yang salah tadi ya, atau bonus time-nya di stop dan lain-lain. Nanti ada bonus, beberapa bonus. Kemudian waktu ya, siswa melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Nah, kita nyalakan biar siswa tahu. Papan peringkat ini adalah
ranking ya. Jadi ada seperti main game itu kompetisi ya, ada ranking-rankingnya dan bisa saling susul menyusul seperti tadi ditunjukkan. Lalu pertanyaannya diacak, ini kita hidupkan. Kalau diacak nih jawaban juga bisa kita acak. Nah, ini mati, ini hidup. Memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Ini misalnya kita redemption, berarti kalau salah bisa diulang. Ini saya matikan biasanya. Musik biar menyenangkan dihidupkan. Ini mati, ini hidup. Terus meme ya, meme mau dipilih benda. Nah kalau pilih nih, pilih memenya. Ini misalnya ini meme yang saya buat ini ya, ini saya buat sendiri. Kita bisa buat sendiri memenya. Nah ini misal saya pilih, terus menugaskan game. Nah maka game ini sudah akan langsung nanti masuk di kelas ini ya, kelas virtual. Nah, nanti setelah saya posting di kelas virtual akan tampak game ini. Nah kita akhiri, kalau mau mengakhiri game ya kita akhiri game, tapi jangan ditutup ya. Ini homeworknya sudah dimulai tapi jangan ditutup, nanti anak-anak tidak bisa mengerjakan ya. Kalau sudah selesai ini kita tutup, kalau mau, kalau enggak ya secara otomatis nanti akan tertutup sendiri. Kita lihat di classroomnya ya, apakah soal tersebut sudah terkirim. Nah ini kita tadi masuknya di kelas tutorial ya, ini sudah masuk nih. Caster ya. Nah ini ulangan bab 2, coba kita buka. Iya, ini mau pakai HP tinggal klik yang ini, kalau pakai web browser atau link untuk komputer, laptop atau PC ya, pakainya ini. Tenggat waktu tadi tanggal 10 April, jamnya jam 8. Dan ini untuk tenggat waktu juga bisa kita setel dari sini, kita bisa editnya. Ini tenggat waktunya bisa kita ubah di sini karena Google Classroom ini terintegrasi dengan Quizzes. Nah kita bisa merubahnya di sini, misalnya mau jam berapa, nah, dari jam misalnya jam 20 gitu ya. Nah begitu, maka di sini sudah ada jam 20.00. Kita bisa edit waktunya. Terus ini topiknya masuknya di tugas ya, kita masukkan saja di topik tugas. Untuk sarana mengedit terus disimpan. Ini juga bisa kita edit semua ya. Ini mau dikasih keterangan juga bisa. Terus nanti nilainya ya bisa kita lihat kalau ada yang sudah mengerjakan. Misalnya contohnya kita cari contoh yang sudah mengerjakannya, yang lain yang tidak di kelas ini. Nah ini misalnya kelas 8C, kita cari yang quiz. Nah ini yang quiz ya, sudah ada 26 yang dinilai. Mari kita lihat nilainya. Nah nilainya langsung bisa masuk ke dalam Google Classroom seperti ini. Nah ini nilainya otomatis masuk ke Google Classroom. Walaupun dia mengerjakan di Quizzes ya, nilainya langsung terintegrasi ke Google Classroom. Untuk mengunduh nilai dalam bentuk Excel, kita harus menuju ke Quizzes ya, ke akun Quizzes kita.
Jadi kalau mau mengunduh record keseluruhan berbentuk Excel, kita harus menuju ke quizes-nya. Kalau pakai Google Form, nah itu kita bisa unduh di Google Drive kita. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam.